Suryani dengan NIM 2481070085. Jurusan PGMI kelas 3C. Pada video kali ini saya akan melisankan jawaban UAS mata kuliah kajian IPA lanjut SDMI yang diampu oleh Ibu Nur Atikoh MPD. Nah, soal yang pertama yaitu tentang keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Yang saya bahas pertama yaitu tentang keanekaragaman gen menurut Laksono 2010, yaitu keanekaragaman hayati yang tersusun dari genetik variasi yang terdapat dalam satu spesies yang menyebabkan perbedaan sifat antar individu seperti perbedaan ukuran, warna, dan daya tahan terhadap lingkungannya. Contohnya seperti tanaman padi yang memiliki berbagai varietas padi IR, Ciherang, dan Pandan Wangi. Yang kedua yaitu ada keanekaragaman spesies. Menurut Setar dan Tagat 2019, dalam buku keanekaragaman spesies yaitu jenis keragaman spesies yaitu jenis variasi makhluk hidup yang ada di suatu wilayah tertentu. Contohnya seperti ekosistem hujan tropis di Indonesia yang dihuni oleh berbagai spesies tumbuhan dan hewan seperti pohon meranti, anggrek, dan harimau Sumatera. Yang ketiga yaitu ada keanekaragaman ekosistem. Menurut Begon, Townsend, dan Harper 2006, dalam buku keanekaragaman ekosistem menyatakan yaitu bahwa adanya variasi lingkungan hidup yang terbentuk dari interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Contohnya seperti mangrove, terumbu karang, dan savana sawah. Nah, menurut Begon 2006, ketiga tingkatan keanekaragaman di atas itu saling berkaitan karena keanekaragaman gen meningkatkan kemampuan adaptasi bagi spesies. Sedangkan keanekaragaman spesies dapat menjaga kestabilan jaringan makanan, dan keanekaragaman ekosistem yaitu dapat mendukung keberlanjutan fungsi lingkungan. Jika salah satu dari ketiganya terganggu, maka akan berdampak juga bagi ketiganya. Selanjutnya yaitu soal nomor 2 tentang jaring-jaring pada makanan. Menurut Begon 2006, jaring-jaring pada makanan itu menunjukkan bahwa hubungan makanan dan dimakan yang saling terkait dalam suatu ekosistem padi, ekosistem sawah. Nah, seperti contohnya padi akan dimakan oleh tikus, tikus akan dimakan oleh ular, dan ular akan dimakan oleh elang. Menurut Eli Surya dan Sanosi 2025, yaitu jika penggunaan pestisida secara berlebihan, maka akan menurunkan populasi organisme sasaran sekaligus dapat mempengaruhi organisme yang lainnya dalam ekosistem. Jika menggunakan pestisida berlebihan, maka populasi tikus akan menurun, begitu juga dengan ular dan elang yang kekurangan makanannya sehingga populasinya pun ikut menurun. Hal ini menyebabkan keseimbangan ekosistem sawah menjadi terganggu. Sedangkan menurut Tresnani 2025, yaitu pendidikan konservasi pada sekolah dasar dapat menjadi solusi jangka panjang dengan cara menanamkan kesadaran lingkungan yang berbasis konteks lokal sejak dini. Nah, oleh karena itu, guru perlu mengintegrasikan tantangan kegiatan konservasi yang sederhana seperti menanam dan merawat tanaman yang ada di sekitar, dan serta berdiskusi kritis tentang permasalahan yang ada di lingkungan sekitar siswa di sekolah dasar atau MI. Nah, selanjutnya ada soal nomor 3 yaitu tentang evaluasi, reboisasi, dan rehabilitasi lahan kritis di Sumatera. Yang pertama, menurut Laksono 2010, keberhasilan dalam program reboisasi dan rehabilitasi terhadap lahan kritis yaitu sangat bergantung pada kesesuaian jenis tanamannya dengan kondisi ekosistem lokal. Namun, dari berbagai bencana ekologis di Sumatera dapat menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya efektif.
Sedangkan menurut Rahayu Setia dan Manguwijaya 2021, yaitu keberlanjutan program konservasi ditentukan oleh hubungan kolaboratif antara masyarakat dan sistem kelembagaan yang mendukung adanya pengelolaan sumber daya alam. Yang selanjutnya yaitu pada soal nomor 4, saya mendesain pembelajaran inquiry berbasis masalah atau problem based learning pada materi tentang alat indera untuk siswa di SD atau MI. Pembelajaran diawali dengan pemberian masalah yang dekat dengan kehidupan siswa, yaitu mengapa mata bisa terasa lelah jika terlalu lama menatap layar handphone. Masalah ini digunakan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu para siswa. Selanjutnya, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk berdiskusi dan mencari jawaban berdasarkan pengalaman sehari-hari dan buku pelajaran mereka. Pada tahap ini, siswa diarahkan untuk memahami bahwa alat indera berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan dan meneruskannya ke otak, sehingga konsep ilmiah tetap akurat. Desain pembelajaran ini disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa MI atau SD yang masih berada pada tahap operasional konkret, sehingga digunakan bahasa yang sederhana dan contoh yang mudah dipahami. Seperti contohnya kayak guru juga mengantisipasi kemungkinan miskonsepsi seperti anggapan bahwa monitor layar secara langsung dapat merusak mata secara permanen. Guru kemudian meluruskan bahwa mata perlu dijaga dengan kebiasaan yang benar, seperti mengatur jarak dan waktu penggunaan handphone. Melalui pembelajaran PBL ini, siswa diharapkan mampu memahami fungsi alat indera serta menerapkan cara menjaga kesehatan panca indera dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.